Geraman keras di kejauhan bikin kamu langsung ngibrit di tengah hutan. Kamu terus terbirit-birit ngelewatin bambu dan bebatuan tanpa tahu tujuanmu. Niat awalnya sih mau kabur dari geraman tadi, tapi kok larimu malah makin mendekat. Kamu menepuk-nepuk wajahmu supaya tetap fokus, dan tiba-tiba di depanmu ada jejak kaki segede gaban yang berasal dari kaki kera raksasa. Ukurannya gede banget. Pasti bukan jejak kaki manusia kan? Jejak kaki gorila juga nggak mungkin segede gitu. Yang bener aja nih. Maksudnya apa coba? Kamu ngelanjutin perjalanan sambil sesekali nebas tanaman dan dedaunan yang ngalangin jalan. Cuacanya sangat terik dan tubuhmu mulai keringetan. Jadi kamu perlu sering-sering minum biar nggak dehidrasi. Dan parahnya lagi, aroma tubuhmu bikin kawanan serangga jadi baper pengen ngicip. Ratusan nyamuk mengitarimu sambil menunggu giliran. Matahari mulai turun ke kaki langit dan kamu masih sibuk nyari si pemilik jejak kaki tadi. Cahaya senja seketika terhalang oleh bayangan besar. Tubuhmu langsung mematung dan gak bisa berkutik. Jantungmu serasa mau copot. Duh, gimana nih? Harus balik badan gak ya? Di belakangmu ada kera raksasa tuh. Pantesan, jejak kakinya gede banget sih. Tubuhnya menjulang di atasmu sampai 3 meter. Dan tatapannya bikin kamu bingung sendiri. Kira-kira monster ini lagi ngepoin kamu atau pengen memangsamu ya? Yang jelas raut mukanya nyeremin banget. Saat kamu gak ketakutan kayak sekarang, hewan ini pasti kelihatan gagah. Ingat-ingat ya, jangan bikin gerakan mendadak. Hewan ini bisa kabur atau malah bikin kamu sulit terlacak oleh tim penolong. Kamu mulai ngeluarin kameramu untuk ngambil fotonya. Masih terpantau aman nih. Si kera nggak ngasih reaksi apa-apa. Tapi saat kamu mulai jepret, lampu flashnya bikin matanya silau dan hewan itu langsung kabur ke dalam hutan. Harusnya tadi ganti ke mode otomatis aja ya kan? Nah, hewan raksasa yang baru aja kamu lihat sebetulnya adalah ini. Ia hidup sampai 300.000 tahun yang lalu dan beratnya mencapai 450 kg. Para peneliti mengklaim kepunahannya nggak disebabkan oleh dingin atau faktor lain, tapi karena hewan ini nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Apapun yang ada di sekitarnya mulai menghilang, termasuk juga makanan yang kebanyakan berupa bambu dan buah-buahan. Nah, mulai sekarang kita manggil hewan ini dengan nama Yanto aja ya. Jangan dong, yang bener Giganto. Giganto nggak perlu manjat pohon karena tubuhnya udah tinggi, jadi hewan purba ini tinggal ngambil apapun yang ia mau. Kerabat terdekatnya, orang utan, mampu beradaptasi di zaman es baru dengan memperbanyak variasi dietnya dan nyobain aktivitas baru. Dengan mengamati bentuk rahang dan giginya, para ilmuwan bisa nyimpulin kalau hewan purba ini termasuk herbivora. Jadi tenang aja ya, Giganto nggak akan memangsamu kok. Tapi kalau kamu mau ngajak selfie, Giganto nggak akan bisa ngasih pose sarang heo sih. Gorila perkasa bisa ngangkat beban sampai 20 kali berat badannya. Berarti kekuatannya sekitar 10 kali lipat dari manusia. Berat rata-rata seekor gorila kurang lebih 135 kg. Jadi kamu nggak bisa main-main dengan hewan jumbo ini. Giganto bisa ngerobohin pohon pisang tanpa mukul berkali-kali. Salam dari Binjai. Kera raksasa ini juga mungkin bisa angkat beban sampai 5 kalinya berat rekor dunia. Pasti bakal nyabut banyak medali tuh. Aduh, kenapa lagi nih? Seekor ular udah ngelilit lenganmu aja tuh. Setelah nenangin diri, kamu langsung nyingkirin ular itu dan mukamu kelihatan biasa aja. Pasti kejadian yang udah kamu alami jauh lebih nyeremin ya. Tapi memangnya kamu beneran ngelihat Giganto? Mungkin dari spesies terakhirnya, kamu langsung nyeritain kejadian ini ke teman-temanmu, tapi mereka nggak percaya sama sekali. Keesokan harinya, kamu dan beberapa peneliti tahan banting balik lagi ke tengah hutan. Semuanya kelihatan syahdu, kalian melintasi surga panda dengan rumpun bambunya. Tapi kali ini, kamu lagi nyari hewan lain. Kalau itu beneran Giganto yang kamu lihat sebelumnya, kemungkinan besar hewan ini juga menyukai hutan bambu. Di lingkungan subur begini, persaingan untuk mendapatkan tempat tinggal kelas elit bisa berlangsung sangat sengit. Dan penampilan panda nggak begitu nyeremin, tapi Giganto masih bisa nyerang meski termasuk herbivora. Kamu nyari jejakmu lagi menuju ke lokasi persis saat kamu ngelihat Giganto. Tapi semuanya nihil, petunjuknya udah hilang. Wah, ada jejak kaki lagi tuh. Tapi kok nggak mirip kayak punyanya Giganto ya? Ya udah, kalau gitu cari tahu lebih lanjut aja. Akhirnya kamu sampai di sebuah gua di dekat sungai. Dindingnya dipenuhi tanaman merambat. Batang bambu di situ juga dipenuhi banyak bekas gigitan. Tapi kebanyakan hewan liar nggak suka tidur di tempat terbuka. Berarti kamu perlu ngecek ke dalam tuh. Dan menarik
Menariknya, gua itu kelihatan kayak dibangun dari bawah ke atas. Cerdas juga ya kalau hewan ini bisa bikin tempat tinggalnya dengan cara begini. Beberapa hewan lain juga bisa gitu kok. Berang-berang punya insting bawaan untuk bikin bendungan di sungai agar ia tetap aman. Strukturnya juga bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan makanan. Di kolam buatannya, berang-berang bisa bersantui ria sepanjang hari. Tapi gimana dengan gua ini? Emang beneran dibuat oleh Giganto? Kamu dan timmu mulai mendekati gua dan kalian gak tahu persis keadaan di dalamnya. Mungkin si Giganto lagi tidur atau mungkin ada kawanannya yang terus mengawasi sampai kalian masuk ke gua. Atau bisa juga si Giganto lagi nyari makan di siang hari dan baru pulang saat petang. Ada suara tuh, tapi nggak berasal dari hewan garang. Malah kedengaran kayak bunyi bip. Saat mendekat, kamu bisa ngelihat jam tanganmu dengan jelas. Berarti saat pertama kali kamu ngelihat Giganto, jam tanganmu terlepas. Dan tiba-tiba terdengar deru keras. Gempa! Oh, bukan. Yang ini lebih berat dan emosional. Pasti geraman. Setelah membalikan badan, kamu bisa ngelihat Giganto di mulut gua. Giganto itu kemudian kabur ke tengah hutan setelah ngeliatin kamu selama 1 menitan. Tapi kali ini, kamu berhasil ngerekam semuanya via ponsel. Dan setelah videonya di-share berkali-kali, kamu bisa bangga menjadi pemilik video paling viral sepanjang masa. Wah, jagat internet langsung gempar akibat Giganto beneran ada. King Kong asli akhirnya hidup berdampingan bareng kita. Hal buruk pun mulai terjadi, banyak turis berdatangan ke area hutan yang tadinya sepi. Mereka pengen melihat langsung Giganto itu. Hotel, restoran, tur, dan jalanan terus dibangun. Hutannya jadi nggak sepi lagi, dan Hollywood juga menghadapi sejumlah masalah. Banyak film tentang kera raksasa telah diproduksi, tapi ternyata yang asli jauh lebih keren. Film kera terbaik yang pernah ada dinobatkan kepada film dokumenter tentang Giganto. Dan nggak seperti hewan raksasa lain, Giganto nggak membahayakan saat hidup kembali. Kalau yang muncul si Meg tentu akan lain lagi. Kamu masih ingat Meg kan? Itu loh, hiu sekaligus predator terbesar yang pernah hidup di laut. Hiu besar yang bisa ngerusak kapal tentu nggak begitu bagus di dunia perikanan. Tapi gimana ya kalau Titanoboa bisa hidup kembali? Ular pembelit yang panjangnya sampai 12 meter? Ular ganas sepanjang 2 jerapah. Kalau Giganto sih nggak bisa nelen kita bulat-bulat. Giganto mungkin akan dijadikan sebagai bagian dari gerakan konservasi. Hewan yang hidup di alam ini juga perlu kita lindungi, atau malah Giganto akan jadi lambang hewan nasional Tiongkok terbaru. Panda siap-siap ya, posisimu bakal tergeser. Dan kemungkinan besar Giganto nggak akan jadi ancaman bagi kita. Yang ada justru sebaliknya, manusia bisa ngancurin tempat tinggalnya. Dan siapa tahu Giganto akan mulai pindah ke area pedesaan atau berinteraksi dengan manusia. Kalau dilindungi, kera raksasa ini bisa tetap bertahan. Sama seperti panda, Giganto punya pola makan yang sangat terbatas dan harus dipantau secara berkala agar populasinya bertambah. Hewan ini mungkin juga bisa menyingkap tabir misteri di masa lalu. Sejumlah makhluk hidup punya banyak keturunan, tapi kemudian punah atau nggak kuat untuk bertahan hidup. Dan kita belum tahu tingkat kecerdasan hewan ini dibandingkan dengan para kerabatnya. Apakah Giganto bisa menggunakan perkakas dan berkomunikasi? Kalau kera raksasa ini hidup kembali, kita bisa tahu jawabannya.